Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena pada hari ini siaran Suara Pertobatan dapat lagi diselenggarakan di dalam kehidupan kami di dunia ini, dalam masyarakat kami. Kami sungguh membutuhkan kekuatan daripadamu, sehingga kami bisa menjalani hidup yang jujur, gaya hidup yang sedemikian asing bagi dunia di mana kami sekarang berada. Tetapi Tuhan, kami rindu Engkau menyingkapkan rahasia surgawi, bahwa di dalam hidup jujur, di sana ada kehidupan yang makmur, kehidupan yang subur. Hamba percaya dalam persekutuan lewat udara ini, Roh-Mu hadir di dalam ruangan kami, sehingga ada kuasa-Mu nyata. Dan kami tahu di mana ada Roh-Mu Yesus, kuasa iblis menjadi tidak berdaya dan tidak bisa mengganggu konsentrasi kami mengikuti persekutuan ini. Terima kasih, haleluya, amin. Hari ini saya mengajak saudara kembali merenungkan sebuah tema tentang kejujuran. Sering kita mendengar orang jujur hidupnya terkubur, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Hidup penuh dengan tekanan, tampaknya apapun yang kita lakukan secara jujur akan macet atau jalan di tempat. Dari urusan seperti surat keterangan, surat izin, tender proyek, sampai dengan anak masuk sekolah, semuanya membutuhkan pelicin atau sogokan, atau kadang-kadang dikemas dalam bentuk ucapan terima kasih. Kita merasa hal-hal seperti ini sudah merupakan hal yang wajar, menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat kita. Seolah-olah tidak ada lagi tempat bagi orang-orang jujur. Apakah ini benar? Saudara, dari pandangan rohani, saya berani mengatakan bahwa orang jujur hidup subur, hidup makmur. Model, patron, atau idola kita untuk seorang yang jujur tidak lain dari Yesus Kristus sendiri. Bahkan orang-orang yang berusaha mencari-cari kesalahannya mengatakan hal itu. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 14. Injil Markus pasal 12 ayat 14 demikian. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Ada 3 kali kata jujur kita temukan di dalam ayat ini. Ketiganya adalah atribut Yesus yang disebut orang-orang yang mendatanginya. Pertama, mereka mengetahui Yesus adalah seorang yang jujur. Yang kedua, Yesus dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan yang ketiga, ia mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Kalau 3 kali kata jujur dipergunakan di sini, menunjukkan sikap jujur adalah sesuatu yang amat penting. Bapak dan Ibu sependapat dengan saya bahwa sebagai orang tua, kita tidak mau anak kita menjadi seorang penjahat. Kita mau anak-anak kita menjadi orang yang jujur. Tetapi, apakah kita mengajar anak-anak kita menjadi orang yang jujur? Perkara kecil misalnya, pada waktu malam, supaya anak kita tidak keluar rumah, kita katakan, ada hantu di luar. Kita sudah berbohong. Apabila kita membawa anak bertamu ke rumah orang lain, dan orang itu menawarkan untuk ikut makan bersama, maka kita mengatakan, kami sudah makan tadi di rumah. Padahal sebenarnya kita belum makan dan anak kita melihat kebohongan itu. Kita berkata kepada anak kita, baik-baik belajar di rumah nak, nanti papa dan mama akan bawa oleh-oleh. Akan tetapi waktu papa dan mama pulang, mereka tidak membawa oleh-oleh itu. Anak-anak ini kembali melihat sebuah tontonan tentang kebohongan. Kejujuran
sering disebut sebagai modal penting untuk mendapat kepercayaan. Apabila seorang yang meminjam uang mengatakan akan mengembalikannya minggu depan dan ia tidak menepati janjinya, si pemberi utang akan berkurang kepercayaannya. Sering sekali pedagang berbohong dengan mengatakan, "Oh, modalnya pun tidak sampai segitu." Padahal sebenarnya ia sudah mendapatkan untung. Contoh-contoh seperti ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada contoh-contoh orang-orang yang jujur dan orang-orang yang tidak jujur dalam Alkitab? Tentu saja ada. Tentang orang yang tidak jujur, saya ingat Ananias dan Sapira dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka menjual harta miliknya dan mempersembahkannya di depan para rasul, tetapi mereka berbohong tentang harganya. Akibatnya, kebohongan ini mereka bayar dengan nyawa. Ini adalah contoh yang sangat tragis tentang orang-orang yang tidak jujur. Dalam cerita penyembuhan Panglima Aram, namanya Naaman, dari penyakit kusta, Nabi Elisa menolak pemberian Naaman sebagai tanda ucapan terima kasih. Tetapi Gehasi, pembantu Elisa, merasa kesempatan itu tidak boleh disia-siakan begitu saja, sehingga ia mendatangi Naaman dan mengatakan bahwa ada orang yang membutuhkan persembahan Naaman itu. Gehasi memang mendapat harta benda yang diingininya, tetapi penyakit kusta Naaman berpindah kepadanya. Bukan hanya ia yang kena penyakit kusta, tetapi juga seluruh keturunannya. Contoh yang sangat tragis. Alkitab dengan tegas tidak mentolerir orang yang tidak jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada orang yang jujur? Diceritakan pada satu kali, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang pada masa dulu terkenal sebagai orang yang jujur. Pada suatu waktu, ia mendapat pembayaran lebih dari sebuah toko buku sebanyak 1 sen. Ia berjalan beberapa kilometer mengembalikan pembayaran yang 1 sen itu. Saya juga banyak belajar dari seorang ibu yang saya kenal tentang arti kejujuran. Apabila ia mendapat kembalian uang lebih ketika berbelanja di pasar, ia akan mengembalikan kelebihannya itu. Sikapnya ini bukan sikap sehari dua, tetapi sikap yang konsisten selama bertahun-tahun saya mengenalnya. Hatinya merasa tidak tenang, hatinya merasa tidak enak kalau ia mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Ada hal yang istimewa dalam hidup jujur. Ada fasilitas istimewa yang diberikan Tuhan kepada orang yang jujur. Apa kata Alkitab tentang hal itu? Pertama, saya akan membacakan Amsal 2 ayat 7 demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang jujur hidup subur, hidup makmur karena Allah memberikan pertolongan kepadanya. Keluarga barangkali tidak memberikan pertolongan, para pejabat barangkali tidak memberikan pertolongan, orang-orang di sekitarnya tidak memberi pertolongan, tetapi ada yang memberi pertolongan kepada orang yang jujur. Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Ada, amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh karena itu, jadilah orang yang jujur. Kedua, kita dapat melihat firman Tuhan dalam Amsal 2 ayat 21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Saudara tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal dimanapun saudara berada. Tanah adalah lambang tentang pemilikan atas satu tempat. Allah berjanji memberikan tempat bagi saudara, rumah untuk tinggal bagi saudara dan keluarga. Orang jujur ternyata memiliki fasilitas sorgawi. Orang jujur memiliki apa yang dibutuhkannya di dalam hidup ini. Selanjutnya, ketiga, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 32 berkata, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul akrab. Allah senang dengan orang yang jujur. Saudara, kalau kita bergaul akrab dengan seorang pejabat, katakanlah seorang camat, maka kita akan mendapatkan fasilitas kemudahan dari Bapak Camat. Kalau kita kenal akrab dengan seorang menteri, kita akan mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari Bapak Menteri.
Tetapi saudara, dapatkah saudara membayangkan apa yang terjadi bila saudara bergaul akrab dengan Allah, pencipta langit, bumi, dan segenap isinya ini? Sungguh luar biasa, apabila kita akrab dengan seorang pejabat di dunia ini saja, kita mendapat kemudahan. Apalagi kalau kita bergaul akrab dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Orang jujur hidup subur, orang jujur hidup makmur. Ada satu cerita yang ingin saya bagikan kepada saudara untuk memotivasi kita bersama menjadi orang yang jujur. Ada satu cerita pada masa dahulu tentang seorang raja di daerah timur yang sudah tua. Ia menyadari bahwa sudah tiba waktunya mencari pewaris kerajaannya. Ia tidak mewariskan kerajaannya kepada salah seorang dari bawahannya ataupun anaknya, tetapi ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengumpulkan seluruh anak muda di kerajaannya. Ia berkata kepada mereka, "Sudah saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dan memilih raja yang baru. Aku memutuskan untuk memilih salah satu di antara kalian." Anak-anak muda itu terkejut, tetapi raja melanjutkan, "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu bibit hari ini. Satu bibit saja, bibit ini sangat istimewa. Aku ingin kalian pulang menanam, merawatnya, dan kembali lagi ke sini tepat 1 tahun dari hari ini. Masing-masing kalian akan membawa hasil dari bibit yang kuberikan hari ini. Kemudian aku akan menilai hasil yang kalian bawa, dan salah seorang di antara kalian akan kupilih menjadi raja negeri ini." Ada seorang anak muda yang bernama Ling, yang berada di sana pada hari itu. Ia sama seperti pemuda lain menerima satu bibit. Ia pulang ke rumah dan dengan antusias memberitahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ibunya membantu Ling menyediakan pot dan tanah untuk bercocok tanam, dan Ling menanam bibit itu dan kemudian menyiraminya dengan hati-hati. Setiap hari ia selalu menyirami, merawat bibit itu, dan mengamati apakah bibit itu tumbuh. Setelah beberapa minggu, beberapa dari anak muda itu membicarakan mengenai bibit mereka dan tanaman yang telah mulai tumbuh. Ling pulang ke rumahnya memeriksa bibitnya, tetapi tetap tidak ada hasilnya. Bibit itu belum tumbuh. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu berlalu, tetap tidak ada hasilnya. Sekarang anak-anak muda memperbincangkan tanaman mereka, tetapi bibit Ling tetap belum tumbuh. Dan ia mulai merasa seperti pecundang sebagai orang yang kalah. 6 bulan berlalu, bibit itu tetap belum tumbuh. Ia berpikir bahwa ia telah membunuh bibit itu. Setiap orang memiliki pohon dan tanaman yang tinggi, tetapi ia tidak memiliki apa-apa. Ling tidak berkata apa-apa kepada teman-temannya. Ia tetap menunggu bibitnya tumbuh. 1 tahun berlalu sudah, dan semua anak muda di kerajaan diundang membawa tanaman mereka kepada raja untuk dinilai. Ling putus asa dan tidak ingin pergi membawa pot yang kosong. Tetapi ibunya memberi semangat untuk pergi dan membawa potnya. "Ling, kamu harus jujur tentang apa yang terjadi dengan bibit itu," kata ibunya. Ling kemudian sadar, saran ibunya benar. Ia pergi ke istana dengan pot yang kosong. Ketika Ling tiba, ia kagum melihat berbagai macam tanaman yang dibawa oleh teman-temannya. Semuanya indah dalam ukuran dan bentuk yang menarik. Ling meletakkan pot yang kosong itu ke lantai dan banyak orang menertawakannya. Beberapa orang merasa kasihan kepadanya. Ketika raja datang, ia mengamati ruangan itu dan menyalami rakyatnya para pemuda itu. Ling berusaha untuk bersembunyi di bagian belakang. "Wah," kata raja, "betapa indahnya tanaman pohon bunga yang kalian bawa. Hari ini salah seorang dari kalian akan ditunjuk menjadi raja pengganti saya." Ketika sang raja melihat Ling di belakang ruangan dengan potnya yang kosong, ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Ling ke depan. Ling sangat ketakutan. Sang raja tahu aku seorang pecundang. Mungkin ia akan memerintahkan aku untuk dihukum. Ketika Ling tiba di depan, sang raja menanyakan namanya. "Namaku Ling," jawab Ling. Semua orang menertawakannya. Sang raja menenangkan hadirin. Ia melihat Ling dan mengumumkan ke seluruh kerajaan, "Lihatlah ini raja kalian yang baru, namanya adalah Ling."
Ling tidak mempercayai apa yang baru dikatakan raja. Ia bahkan tidak bisa membuat bibit itu tumbuh. Mengapa ia menjadi raja yang baru? Kemudian sang raja berkata, 1 tahun lalu, aku memberikan setiap orang sebuah bibit dan kukatakan kepada kalian untuk mengambilnya, menanamnya dan merawatnya, dan kemudian membawanya kembali kepadaku hari ini. Tetapi aku memberikan kepada kalian bibit yang sudah direbus sehingga tidak bisa tumbuh. Kalian semuanya, kecuali Ling, membawa pohon tanaman dan bunga. Ketika kalian menyadari bahwa bibit itu tidak bisa tumbuh, kalian menukarkannya dengan bibit lain. Hanya Ling yang memiliki keberanian dan kejujuran untuk membawa sebuah pot kosong dengan bibitku di dalamnya. Maka dengan demikian, ia yang akan menjadi raja kalian yang baru. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, cerita tentang Ling memotivasi kita untuk menjadi orang jujur. Barangkali bukan sebuah kisah nyata, tetapi sekurang-kurangnya cerita itu memberikan satu ruang, suatu tempat yang terhormat bagi orang yang jujur. Alangkah indahnya apabila tersedia ruangan-ruangan untuk kejujuran dalam kehidupan keseharian kita. Kita sudah belajar bahwa Yesus adalah model yang sempurna tentang orang yang jujur. Ada ayat-ayat kitab Amsal yang berbicara tentang fasilitas yang khusus dimiliki oleh orang-orang yang jujur. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menjadi orang yang jujur? Apakah saya bisa menjadi orang yang jujur? Terus terang, jawabannya tidak bisa. Maksud saya, dengan kekuatan saudara sendiri, walaupun saudara sudah mendengar ayat-ayat firman Tuhan, mendengar cerita yang memotivasi, saudara akan melupakannya. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang jujur dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Yesus, idola kita, adalah orang yang jujur karena ia adalah Allah. Saudara, sekali lagi, hanya Allah yang jujur. Tetapi puji Tuhan, dalam masa perjanjian baru ini, pada masa pencurahan Roh Kudus, saudara dan saya memang tidak bisa menjadi orang yang jujur dengan kekuatan sendiri. Tetapi Yesus Kristus, Allah yang tinggal dalam hati kita, memampukan kita menjadi orang yang jujur. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah menjadikan kita orang yang jujur. Secara berulang-ulang dalam siaran suara pertobatan, kita selalu menyinggung tentang hal-hal bagaimana Roh Kudus dapat tinggal dalam hati kita. Sudah beberapa kali siaran ini mengutarakan bahwa kuncinya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, pada waktu Rasul Petrus berkata, seorang yang bertobat di dalam Yesus Kristus. Bertobat artinya menyadari dosa-dosanya dan memiliki tekad yang kuat, komitmen yang kuat untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Orang yang percaya di dalam Yesus Kristus ini mendapat anugerah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang diam dalam hati kita. Ia memampukan kita untuk hidup kudus. Dengan kata lain, sebelum Roh Kudus diam di dalam hati kita, kita tidak mungkin hidup kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, setiap orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Kita menjadi anak Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara anak dengan Bapa. Seperti dikatakan dalam Amsal, kita sekarang memiliki hubungan akrab. Dalam hubungan akrab ini, bayangkan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Roh Kudus memampukan kita menjadi orang jujur. Status sebagai anak Allah membuat kita diperhitungkan Allah dalam kehidupan ini. Ia memelihara kehidupan kita seperti memelihara biji matanya. Memang tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi proses pengudusan hidup kita berlangsung selama kita hidup. Kita semakin dan semakin disempurnakan. Selamat menjadi orang jujur, selamat hidup subur, selamat hidup makmur. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami sudah mengikuti sebuah renungan tentang kejujuran. Bagi saudara pendengar yang merasa dijamah oleh Roh Kudus dan mendengarkan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ikutilah saya mengucapkan doa berikut.
Aku menerimamu Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Rajaku. Aku mengakui dosaku selama ini. Ampunilah aku. Amin. Bagi pendengar yang sakit, letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, walau hamba tidak melihat saudara yang sakit, tetapi Yesus, Engkau melihatnya. Ia memiliki iman kepadamu, dan hamba memohon belas kasihan-Mu untuk menyembuhkannya. Amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit, apapun bentuknya, apakah itu kebencian, dendam, atau kekecewaan mendalam, setelah mendengarkan firman Tuhan, saudara menyadari saudara tidak bisa mencabut sendiri akar pahit itu, tetapi Yesus bisa. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, hamba mohon pengasihan-Mu bagi saudara yang memiliki akar pahit di dalam hatinya. Apakah itu kebencian, dendam, atau kekecewaan mendalam? Tidak ada di antara kami yang sanggup mencabut akar pahit itu selain daripada Engkau. Hamba memohon, cabutkanlah akar pahit itu. Terima kasih. Hamba berdoa bagi semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan siaran ini, boleh kiranya memiliki hubungan yang lebih akrab dengan-Mu, Tuhan Yesus. Singkapkanlah penglihatan rohani bagi kami semuanya, untuk melihat betapa besar berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Berkat-berkat itu jauh lebih besar dari seluruh permasalahan kami. Tolong juga saudara yang pada waktu ini kekurangan makanan, minuman, dan pakaian, ataupun yang memerlukan dana untuk suatu kebutuhan tertentu. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk dapat melihat penggenapan Matius 6 ayat 33 dalam hidup kami. Hamba juga berdoa bagi para pemuda dan pemudi yang merindukan memperoleh teman hidup yang seiman, yang bergaul akrab dengan-Mu. Kiranya anak-anak muda ini melihat dalam iman bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi mereka tepat pada waktunya. Hamba berdoa bagi semua pendengar yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha. Berkati mereka di tempat pekerjaan mereka, baik sebagai PNS, ABRI, dan polisi, pengusaha, pedagang, buruh, petani, dan karyawan. Berkati mereka semua dalam pekerjaannya dan usahanya, agar mereka dapat melihat betapa Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang beriman kepadamu. Akhirnya hamba berdoa, jauhkanlah halangan agar pendengar dapat kembali mengikuti siaran ini minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.